Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Yang pertama, kesehatan. Di mana kesehatan ini adalah suatu modal yang utama. Kita bisa bekerja, bisa beraktivitas. Seorang ibu rumah tangga bisa melaksanakan, bisa mengurus rumah tangganya dengan baik karena sehat. Seorang bapak bisa mencari nafkah yang baik, cari nafkah yang halal karena sehat. Bisa beraktivitas karena sehat. Ini adalah suatu modal yang utama. Coba kalau kita tidak sehat. Coba kalau tidak sehat. Keterangan dokter yang jalan, bukan kita yang jalan. Ini kadang-kadang yang kita lupakan. Ini kadang-kadang yang kita lupakan. Itu pertama, kesehatan. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada hari ini dan pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikmati isi daripada dunia ini. Bisa beredar di atas dunia ini, bisa hidup di atas dunia ini. Ini kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hidup ini bukan milik kita. Bukan milik kita. Dan tidak ada yang tahu kapan. Ini ngeri kadang-kadang. Kita hidup tapi kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup. Karena haknya Allah, bukan hak kita. Haknya Allah. Bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 3 tahun, bisa jadi besok, bisa jadi nanti. Sisa nunggu giliran. Nah, mungkin bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Jadi saya dikenal. Iya kan? Tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub ini alaihissalam, dia bertanya kepada malaikat, dia negosiasi kepada malaikat. Mau, wahai malaikat mau, kalau kamu mau mencabut nyawa saya, tolong saya diberitahu dulu. Ini Nabi Yakub, tolong saya diberitahu supaya saya lebih siap. Katanya. Diiyakan oleh malaikat maut. Kita tahu sendiri malaikat maut ini, ya, kalau dia datang tidak diundang, tidak memberitahu, dan selalu tepat sasaran konsumennya itu selalu tepat. Dan tidak kenal pengecualian. Ini malaikat maut, tidak kenal pengecualian. Tepat, tidak pernah tidak tepat sasarannya, ya. Dan tidak kenal pengecualian. Oh, kok dingin sekali sih. Wah, kok sudah bulan segini masih dingin aja. Ini di bawah. Wah, mendingan dingin daripada panas, kan? Coba kita lihat di Afrika lebih panas. Bagaimana ya kalau umpamanya kita mendapatkan musim panas yang seperti itu? Ini kita tidak. Ya kan, kita kan lihat. Nah, berarti kondisi fisik kita itu sudah pelan-pelan sudah di itu apa namanya, sudah malaikat maut itu sudah datang. Betul, Cuma kita belum tahu, kita tidak sadar. Cuma tadi bawa dia naik dulu kan. Kondisi sudah lemah, tapi bawaan masih mudah terus. Ya. Ini kan lupa diri kita kadang-kadang. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, Ngezoom kan? itulah utusan malaikatul maut yang ada pada kita. Kalau sudah mulai mata kabur, kulit sudah mulai mengkerut, berdiri juga kita sudah susah, jalan sudah susah, ya.
bertambah ke depan. Ya, ini semua ya coba cepat-cepat banyak baca Al-Quran lah. Ya, banyak sembahyang lah itu. Ya, Saya udah kena tanda-tanda. ya. Jadi itu adalah teguran-teguran yang secara halus yang diberikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar supaya kita sadari bahwa kehidupan ini adalah ya tidak hakiki, berubah. Kalau Pak Bagir sering mengatakan bahwa hidup di atas dunia ini diisi dengan perubahan-perubahan. Ya seperti tadi, badan yang kuat, mata yang masih berubah. Dan setelah berubah itu nanti akan usang dia. Bahan mobil yang kita cintai lama-lama kan sudah lama kita buang, kita cari yang baru, berganti dan berganti sampai punah, sampai tidak ada sama sekali. Nah, yang kekal apa? Yang kekal ini adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Ini yang kekal. Harta yang mengekalkan. Ini yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita miliki. Adapun harta yang kita buat jalan-jalan, maka itu dipertanggungjawabkan dari mana kita dapat, ke mana kita dapat. Nah, jadi umur yang ada itu adalah teguran dari malaikat Jibril, teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita belajar. Yang ketiga, ini agak serius ini yang ketiga ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah menancapkan cahaya iman di dalam hati sanubari kita. Cahaya iman dan cahaya Islam. Ini satu nikmat yang sangat tinggi nilainya. Kenapa masyarakat muslim? Karena semua aktivitas kita, semua kebaikan kita, semua amalan-amalan kita tidak akan ada nilainya kalau tidak ada iman dan tidak ada Islam. Tidak ada kadar nilainya kalau tidak ada Islam dan tidak ada iman. Begitu juga semua aktivitas kita, semua amal-amal kebaikan kita akan bernilai kalau ada Islam dan ada iman. Kalau ada Islam dan ada iman. Memang ada suatu pernyataan, ada sekelompok manusia berpendapat, bahkan orang-orang muslim sendiri berpendapat bahwa semua agama itu adalah sama. Semua agama, keyakinan itu adalah sama. Kan semua sama, tujuannya sama, namanya saja beda, tapi muaranya kan sama. Muaranya sama. Dan didasari dengan suatu ayat Al-Quran yang diterjemahkan, yang ditafsirkan dan yang dimaksudkan sesuai dengan seleranya sendiri. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau saya tidak salah, dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, Sabi'in yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dengan iman ini, ibu-ibu dan bapak sekalian, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang nikmat yang tidak ada, nikmat yang sangat tertinggi nilainya ini, mari kita jaga. Mari kita jaga. Dengan apa? Dengan istiqomah. Kita jaga dengan istiqomah. Kita asah iman ini dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam mengerjakan amal-amal kebajikan, istiqomah dalam mengerjakan amal dengan ikhlas. Mengerjakan kebaikan dengan ikhlas. Nah, intinya, jadi apa yang kita sumbangkan umpamanya itu juga harus disertakan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dalam surat lain dikatakan bahwa kerjakanlah pekerjaan itu sebaik-baik mungkin. Jadi iman yang ada tadi dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga dengan baik. Mari kita asah dengan baik iman itu, sehingga dia mencerminkan suatu hal yang baik. Dengan apa? Dengan istiqomah. Istiqomah dengan akidah, istiqomah dengan mengerjakan amal kebaikan, istiqomah dengan melaksanakan amal-amal secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dianjurkan. Dan ibu-ibu bapak sekalian, inilah yang diwanti-wantikan oleh Rasulullah SAW. Jadi keistiqomahan kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melaksanakan salat, kewajiban kita dalam melaksanakan 5 waktu sehari semalam, ya kita istiqomah dalam melaksanakan itu. Dalam sehari semalam 5 kali. Jangan 2 kali, 3 kali, malah sekali. Walau dalam satu hari tidak perlu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini dalam istiqomah. Nah, kalau kita istiqomah dalam membelanjakan harta kita, ya kita istiqomah. Kalau bulan ini kita menyumbangkan harta kita, bulan depan kita sumbangkan lagi. Bulan depannya kita berikan lagi, kita sedekahkan lagi. Dan kita jaga istiqomah di dalam melaksanakan menyumbangkan harta-harta kita. Apalagi menyumbangkan harta dengan membangun masjid tadi. Amal jariah tadi. Idza mata ibnu Adam wa inqata amaluhu illa thaman. Apabila mati anak Adam, terputus semua amal-amalnya kecuali 3 ini. Kecuali 3 ini. Ini yang dinamakan amal jariah. Ya, salah satunya adalah membelanjakan harta kita itu dengan kebaikan, menginfakkan, sedekahkan harta kita itu ke jalan yang baik. Itu amal jariah, membangun masjid. Amal jariah yang kedua, yaitu adalah waladun sholeh, anak yang sholeh. Nah, anak yang sholeh. Kita semua kan mau mendapatkan anak yang sholeh, tapi tidak mau berusaha untuk menjadi anak itu jadi anak sholeh. Ya susah. Masih kecil anak itu, ya kita perkenalkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti begitu dia agak besar, kita perintahkan untuk melaksanakan ibadah. Begitu agak besar lagi, kita perintahkan untuk melaksanakan puasa. Begitu agak besar lagi, kita terangkan bahwa wahai anakku, kamu sudah mulai bertanggung jawab dengan apa yang ada pada dirimu. Kamu sudah besar, berpakaianlah pakaian yang baik. Kamu sudah besar, hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kamu. Berkatalah dengan baik, sopan dan santun. Ini jalan-jalan yang untuk mendidik anak kita agar supaya saleh dan saleh.
Ini amal jariah. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu nyakitin orang, ya kan? Ilmu yang merugikan orang lain. Ini tidak ada. Bapak-bapak udah punya HP semua kan? Kita bayangkan dulu orang belum punya HP. Kirim berita itu per kantor pos, telegram. Ya, tapi sekarang sudah sisa main jari aja, ya kan? Facebook dan segala macam. Nah ini kalau ditujukan kepada jalan yang baik, bukan main ibadahnya, bukan main ibadah. Tapi kalau ditujukan hanya ngegosip orang lain, kamu gimana, itu bagaimana dia, ini satu hal yang tidak bermanfaat, Tapi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini berarti untuk mencetak amal-amal yang baik, yang bermanfaat, yang berpahala, itu banyak sekali peluangnya. Dengan HP Nokia, dengan HP Samsung, itu kan berbeda cara aturannya. Terus BlackBerry, ada BBM-nya, segala macam, ada WhatsApp-nya, itu ada semua. Itu semua peluang-peluang untuk nasihati orang lain. Kita kirim hadis dari situ, ya. Kita kirim ceramah dari situ, kita kirim untuk menganjurkan orang-orang untuk bersedekah dari situ, ya kan? Di sini ada masjid yang kita mau bangun nih di KBRI, di Belgia ini. Coba seperti tadi kan ada tuh, saya ini tidak pernah menyumbang, tapi saya hanya memprint sumbangan-sumbangan yang ada. Jadi saya setiap bulan ke KPC memprint itu sumbangan-sumbangan yang ada, tapi saya tidak pernah sumbang di situ. Ya, pahalanya kan sama ya. Pahalanya sama ya. Malah mungkin lebih, karena saya habis sprint, saya kasih ke Pak Iman, saya tenang. Apalagi tadi ada 3.000 yang masuk gitu. Saya nggak tahu dong, padahal itu usaha dari Pak Dubes. Jadi pahalanya sama. Nah, yang alat-alat seperti ini kita manfaatkan dengan baik. Seperti HP yang bisa mengaji, kita rekam, masukin pengajian di situ. Itu hal yang baik daripada lagu yang tidak karu-karuan, yang tidak dilayangkannya, yang tidak kita mengerti apa maksudnya. Mendingan Al-Quran menyenangkan hati, tatma'innul qulub, menyenangkan hati. Kalau hati sudah senang, keluar itu cahaya, wajah bisa cerah, tersenyum. Walaupun belum gajian, walaupun nggak ada uang, masuk cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjanjikan di dalam ayat suci Al-Quran. Apalagi kalau setiap hari mau tidur. Nah, coba kadang-kadang dari kita ini ada, dia baca Al-Quran itu, dia putar itu Al-Quran di dalam HP itu. Kalau dia merasa takut, dia sendiri dia putar apa untuk pengusiran setan. Nah, ini yang salah. Ini sangat salah. Nah, kita baca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda pernah berkata, dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, umatku ini lama kelamaan Al-Quran itu tertinggal. Banyak umatku yang tidak lagi memperdulikan Al-Quran ini. Nampak pada saat-saat pada saat-saat tahlilan saja, mengaji,
Setelah itu tidak ada Al-Quran itu, tidak nampak sama sekali dalam praktikan kehidupannya, tidak ada. Maka akan habis Al-Quran itu kalau seperti itu, kata Rasulullah SAW, mengadu kepada Allah. Jadi bacalah Al-Quran, tanamkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita, kepada kita. Setelah membaca Al-Quran itu, kita kaji Al-Quran itu. Belum tentu juga bacaan kita sebenarnya benar. Kita harus lihat bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bagaimana tajwidnya, bagaimana panjang pendeknya. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau membaca asal lewat saja begitu, di mana maksudnya tidak tahu, cara nariknya juga Al-Quran itu tidak ada. Tidak menarik. Al-Quran itu kalau tidak dibaca sesuai dengan permintaan Al-Quran. Coba kita baca dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada rasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu enak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan ada panjang pendeknya. Itu Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu bisa menarik hati Umar bin Khattab untuk masuk Islam? Karena dibaca oleh Fatimah pada saat itu dengan tajwidnya, dengan panjang pendeknya, dengan sesuai dengan permintaan Al-Quran. Ibu dan bapak sekalian, di situ tersentuh hati Umar bin Khattab. Nah, kita baca Al-Quran itu dengan baik, berpahala, kita pelajari maksudnya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala, dan kita praktekkan dalam hidup diri kita. Di situ kita mendapatkan Al-Quran. Tapi banyak kita adalah Al-Quran itu hanya sebagai hiasan hidup. 1 tahun, 2 tahun tidak pernah dibuka Al-Quran. Coba saya tanya ibu sekalian, dalam 1 bulan berapa kali kita baca Al-Quran? Siapa? Saban hari baca Al-Quran. Masya Allah. Apa yang sudah didapat dengan Al-Quran? Khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Dengan Al-Quran itu Ibu Kastura bisa umrah. Berapa kali bisa umrah? Nah, coba kita tiru dengan apa yang ada. Al-Quran itu 1 huruf kita baca, berapa puluh pahalanya insya Allah SWT. 1 huruf. Itu bagus sekali. Coba kita baca dengan baik Al-Quran. Jangan begitu ada tahlilan. Ini yang terjadi. Begitu ada tahlilan, jauh ke belakang. Kenapa? Takut disodorkan yasinan. Begitu disodorkan, dibaca, dilihat, dipajang aja, tidak dibaca dengan baik. Itu menderita. Pengajian ada tahlilan, dia tidak baca dengan baik Al-Quran. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jadi di dalam hidup kita ini, ya, dalam menghadapi kehidupan ini, ada beberapa hal tadi yang perlu kita syukuri, ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita ini berkah. Mudah-mudahan umur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan umur kita ini benar-benar kita laksanakan sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah iman. Adalah iman kita. Kita yakin bahwa iman Islam kita ini adalah terjaga, istiqamah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan insya Allah mendapatkan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan nilai yang sangat yang berfaedah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah sedekah dan infak. Sedekah dan infak ini adalah harta itu sebenarnya tidak kekal, tetapi bisa mengekalkan. Dengan jalan apa? Adalah dengan jalan berinfak, dengan jalan menyumbangkan harta itu kepada yang berhak, menyumbangkan harta itu kepada jalan-jalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyumbangkan harta itu untuk pembangunan masjid, menyumbangkan harta itu kepada yayasan. Ini mengekalkan. Dan harta yang kita pakai dan harta yang kita gunakan itu habis begitu saja. Harta yang kita pakai jalan-jalan itu habis begitu saja. Harta yang kita pakai makan, harta yang kita pakai minum dan segala macam kita pakai itu habis begitu saja. Tetapi harta yang mengekalkan adalah harta yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mengekalkan. Itu yang menemani kita nanti di yaumul hisab. Ibu dan bapak sekalian, itulah barangkali yang saya bisa dapat sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi suatu renungan untuk kita, bisa menjadi suatu muhasabah untuk kita, untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita, bisa menjadi pegangan di dalam hidup kita. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita belanjakan, umur yang kita gunakan, ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat dan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.